Bila Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang percaya kepadanya, maka harusnya kita sadar bahwa apapun yang terjadi dan segala sesuatu entah baik ataupun buruk, di dalamnya dan melaluinya Allah sedang bekerja. Dan tujuannya jelas, untuk mendatangkan kebaikan, yang berarti bukan saja keadaan akan menjadi lebih baik, tetapi kita akan dibuat menjadi lebih baik lewat segala sesuatu itu. Dan itu semua adalah karya Allah di dalam dan melalui kita, agar kesaksiannya nyata kepada semua orang lewat kondisi yang sedang tidak bersahabat ini. Saya Nikolas Kurniawan menemani dalam sabdanya menyapa kita lagi hari ini dari Yesaya 42 ayat yang pertama. Lihat, itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berteriak atau menyarikan suara atau memperdengarkan suaranya di jalan. Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Ia sendiri tidak akan menjadi pudar dan tidak akan patah terkulai sampai ia menegakkan hukum di bumi. Segala pulau mengharapkan pengajarannya. Ayat yang ke-6, Aku ini Tuhan telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan, telah memegang tanganmu. Aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang bagi bangsa-bangsa, untuk membuka mata yang buta, untuk mengeluarkan orang hukuman dari tempat tahanan, dan mengeluarkan orang-orang yang duduk dalam gelap dari rumah penjara. Pada saat Yesaya menuliskan bagian firman Tuhan ini, sesungguhnya bangsa yang menerima surat ini adalah bangsa yang sedang dalam keadaan yang sedang tidak baik. Mereka mengalami berbagai macam konflik. Ditambah lagi hidup mereka walaupun sebagai umat pilihan Tuhan, mereka lupa untuk terus dekat dengan Tuhan mereka. Mereka menjalankan ibadah mereka hanya semata ritual belaka, tanpa adanya spiritual yang bertumbuh. Dan mereka melakukannya, iman mereka hanya sekedar sebuah formalitas, tanpa iman yang memformasi hidup mereka menjadi lebih baik. Sehingga kejadian demi kejadian yang menimpa, melalui itu Tuhan bekerja mau membentuk mereka, menjadikan mereka sebagai pribadi-pribadi yang lebih baik. Tuhan sedang berkarya di dalam dan melalui mereka juga lewat peristiwa yang terjadi. Tetapi yang menjadi inti permasalahannya adalah bukan bagaimana Tuhan berkarya, tapi bagaimana sikap mereka itu terhadap Tuhan mereka. Yesaya 42 menuliskan tentang hamba Tuhan, yang memang ini merupakan nubuatan tentang lahirnya Mesias, hamba Allah yang akan datang ke dalam dunia. Tetapi di dalam tulisan ini juga tercantum tentang karakteristik seorang hamba itu, atau karakteristik seorang yang hidupnya menghamba kepada Tuhan. Hamba di sini digambarkan adalah dia yang dipegang oleh Tuhan, dia dipilih oleh Tuhan, dia diperkenan oleh Tuhan. 3 hal mendasar inilah yang menentukan seseorang itu sadar dirinya hamba, yaitu dia sadar siapa yang memegang dia. Dia sadar bukan pilihan dia, tapi Tuhan yang memilih dia.
Dia sadar bahwa Tuhan memperkenankan hidupnya. Ini menjelaskan kepada kita bahwa di tengah-tengah kondisi hari ini, di mana mungkin pegangan hidup kita hilang, ingat siapa yang pegang kita. Sebagai hamba kita tetap dipegang oleh Tuhan. Ketika pilihan-pilihan kita yang kita sudah dapatkan, mimpi-mimpi yang sudah kita capai, lalu semuanya punah, ingatlah siapa yang memilih kita. Dia yang lebih berwenang atas hidup kita. Dan juga bila apa yang kita inginkan itu sudah punah dari hidup kita, ingatlah Tuhan tetap memperkenankan kita. Dia mau dekat dengan kita. Hidup yang menghamba ini adalah hidup yang terus berjumpa dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan. Inilah artinya menghamba, yaitu kita selalu bersekutu dengannya. Kita selalu berbincang-bincang dengannya. Hamba dan Tuhan harus tahu apa yang Tuannya mau, sehingga dia perlu berbincang, bertanya apa yang harus dia lakukan. Ada komunikasi. Menghamba bukan saja berjumpa, tetapi juga rela menghampa diri di hadapan Tuhan. Ayat 2 dikatakan, ia tidak akan berteriak atau menyaringkan suara atau memperdengarkan suara di jalan-jalan. Figur hamba yang digambarkan di sini menghampa berarti bukan dirinya yang ditonjolkan, bukan hidupnya yang disampaikan kepada orang lain, tetapi dia benar-benar sadar dia tidak untuk dilihat orang, dia tidak untuk didengarkan orang, tapi dia ada untuk melayani tuannya. Kalaupun dia harus memperdengarkan suaranya, itu karena kemauan tuannya. Menghampa diri sadar bahwa kita hanya debu dan akan kembali jadi debu. Saat-saat ini kita sedang dilatih dan diajar untuk menghampa diri juga di hadapan Tuhan. Sadar bahwa kita bukan apa-apa, kita rapuh, kita mudah binasa, tapi oleh Tuhan kita selamat. Yang ketiga, menghamba diri berarti dia juga rela ditempa oleh Tuhan. Gambaran buluh yang terkulai, sumbu yang pudar, bicara tentang yang ia lalu kemudian dibentuk oleh Tuhan, dijadikan oleh Tuhan untuk jadi perjanjian bagi umat manusia. Ini merupakan satu penjelasan bahwa Tuhan sedang menempa kita. Menghamba berarti sadar kita sedang ditempa oleh Tuhan. Dan bila di hadapan Tuhan kita tidak menghamba, kita sedang menghambat. Tuhan berkarya di dalam dan melalui kita. Hari-hari ini hari yang memang tidak mudah. Tapi ingat terus Tuhan sedang berkarya membentuk kita, di dalam kita, melalui kita agar kita jadi terang bagi bangsa-bangsa. Dan untuk supaya Tuhan terus berkarya, tetaplah kita menghamba. Karena tanpa menghamba, kita hanya menghambat. Selamat jadi hamba, Tuhan menyertai kita. Amin.